Gimana nih kabarnya? Balik lagi nih sama aku Uti dan Delia. Nah, Bola Sporter, sekarang kalau kita udah berdua nih, kita balik lagi nih di analisis Olimpik atau APIK ya Bada. Iya. Nah, di episode kali ini nih, Bola Sporter, di episode analisis Olimpik kali ini kita mau kasih preview tipis-tipis ya Bada tentang MotoGP Amerika nanti yang bakal dilaksanakan tanggal 14 sampai 16 April 2023 ya Bada. Tanggal lagi ya, tanggal gara-gara ini. Tapi gimana nih Bola Sporter? Masih puasa kan harusnya pasti semangat ya puasanya. Soalnya dikit lagi nih Bada udah mau lebaran. Iya, kerasa nih, dikit lagi udah mau lebaran nih Bola Sporter. Nah, pas banget nih sekarang puasa kalian ditemani nih sama rangkaian rentetan race di MotoGP ya Bada. Nah, Bada, kemarin udah selesai nih MotoGP Argentina yang seri kedua yaitu yang Bada sekarang udah mau masuk ke seri ketiga yaitu di sirkuit Amerika sebenarnya Bada. Nah Bada, gimana nih Bada kondisi rider-rider kita sekarang Bada? Soalnya kemarin kan banyak banget tuh yang cedera dan lain-lain nih Bada. Nah di GP Amerika sendiri gimana nih Bada? Kalau di Argentina kemarin kan yang sempat crash itu Bang Naya ya. Bang Naya, benar-benar. Waktu itu balapannya berlangsung di sirkuit yang basah ya habis turun hujan, jadi memang nggak bisa diduga ya. Betul. Tapi memang belum ada kabar sih kayak dari beberapa pembalap yang cedera waktu di seri pertama kayak Marquez, terus Bastian ini, Paul Espargaro. Nah cuman memang kalau kelihatan dari catatan nih Marquez itu bisa dibilang kayak raja kota ya sih. Iya, raja kota. Amerika karena dari 2018 secara beruntun tuh dia terus menang terus ya Bada. Kalau tadi kalau nggak salah udah 6 kali menang beruntun ya Bada. Cuma kan dengan cederanya dia yang ini kita nggak tahu kan bagaimana kondisi itu, belum ditambah lagi dia tetap dapat penalti. Oh iya, itu tetap dapat penalti ya Bada. Karena ya itu mungkin sebagai pengingat juga kalau nanti didiamkan takutnya jadi betul buat rider adil karena udah banyak pembalap yang pengen ini nggak bisa dibiarkan gaya yang seperti itu, ugal-ugalan. Sebenarnya walaupun itu nggak masuk dalam rulesnya MotoGP, tapi itu sebenarnya kayak lebih ke etika dan attitude dari dalam lintasan aja ya Mbak. Karena untuk demi keselamatan betul. Soalnya kan bahaya nih, soalnya ini termasuk olahraga yang ekstrim ya Mbak kalau MotoGP nih. Nah terus selain itu kemarin nih sempat juga di Argentina yang naik podium yang cukup mengejutkan juga ya Mbak. Tim satelit nih yang naik podium. Mungkin karena Bang Maya sempat crash juga gitu kali ya Mbak. Jadi Bezzecchi nih yang kemarin naik podium. Tapi gimana nih Mbak, Quartararo nih belum kelihatan taringnya Mbak. Quartararo kayaknya dia masih lebih menyesuaikan dengan motornya, walaupun teman rekan setimnya Franco Morbidelli kayaknya sudah mulai menemukan tesnya ya. Tapi sentuhan terbaik sayangnya karena ya kita kan seperti kita tahu ya kalau balapan di kondisi hujan itu memang nggak bisa diduga juga karena sering banget nih pemenang-pemenang yang nggak kita bayangkan itu muncul dan ditambah juga dengan kecepatan para pembalap sekarang di era setelah Marquez yang muda-muda ini tuh tinggi, jadi jarak antara nomor 1 sampai ke 10 tuh bisa 0, sekian detiknya tuh itu jadi memang mempengaruhi juga dari kecepatannya juga udah tinggi, terus juga tensinya juga tinggi, ditambah dengan sekarang kan banyak dari tim satelit itu Ducati karena sekarang kayak motor Ducati lagi kayak menguasai lintasannya lagi bagus banget beda dengan waktu zamannya Rossi. Betul. Oh iya, soalnya dulu Rossi sempat di Ducati ya dan ternyata performnya di situ kurang oke ya di situ. Jadi balik lagi deh ke Yamaha. Tapi emang kalau kita nyinggung Rossi nih, Rossi juga emang sempat mention sih ya katanya sebelumnya kayak dia tuh nggak bisa menyidakan Ducati dulu, tapi beda nih sama zamannya Bang Maya sekarang. Kayaknya Bang Maya tuh udah identik nih sama Ducati kayak gitu ya kan timnya Rossi juga betul, kan Ducati ya benar-benar. Terus ya pokoknya menarik banget ya sekarang ya. Tapi kalau kita ngomongin kemarin yang Argentina tuh masalah hujan, emang sih itu sebenarnya termasuk hoki juga nggak sih kayak pemilihan ban dan lain-lain itu termasuk salah satu faktor luck juga nih di rider-rider sebelumnya yang kayak sebenarnya kalau pemilihan ban kayak gitu kan teknis lah itu juga sangat mempengaruhi itu, makanya banyak hal-hal yang tidak terduga yang kemarin yang pada termasuk warna yang crash tuh. Nah tapi kalau Mbak melihat peluang nih di GP Amerika nanti gimana nih Mbak?
Kalau Marquez dalam kondisi waktunya benar-benar udah Fit, pulih, gitu ya. pulih minimal ya nggak 100%, paling nggak 90%, itu bisa dia mengejar itu. Tapi kan sekarang juga bisa dilupain, ada balapan sprint juga Betul, kan. betul. Kalau dulu kan setelah latihan gitu kan fokusnya ke balapan utamanya di minggu, cuman sekarang kan kita terbagi dua nih, kan kita nggak mungkin kan bisa menang di dua, jadi paling nggak milih salah satu kayak gitu. Soalnya dua-duanya dimasukin poin ya, ya dan walaupun poin di sprint itu setengahnya dari yang poin utama, tapi paling nggak kan tuh buat nambah dibandingin nol sama sekali. Tapi tantangannya sekarang tuh selain ada 2 balapan, terus juga pembalap kecepatannya tinggi-tinggi, jadi kalau saya lihat sih bisa nggak terduga ya, maksudnya nggak didominasi oleh satu pembalap atau satu pabrikan. Iya, gitu. Makanya tadi kayak yang sempat kita bahas sebelumnya, mereka kayak Quartararo juga nih belum menemukan sentuhan terbaik sama Yamaha. Terus katanya dia juga sih gini Mbak, ngerasa perubahan di Yamaha itu belum signifikan gitu katanya Mbak, katanya belum sesuai dengan ekspektasi dia, walaupun udah ada tapi kayaknya belum, dan malah dia katanya lebih excited buat melakoni ini tes di tengah musim ya Mbak, nanti bakal ada tes lagi ya Mbak di tengah musim. Oh gitu, oke deh, berarti masih ada lah ya peluang Marquez ya Mbak. Tapi kalau Mbak Naya nanti di Amerika gimana nih Mbak? Kalau ya unggulan-unggulan nih ya, kalau misalnya unggulan-unggulan masih tetap ada potensi, cuman kan tantangan di sirkuit kota itu kan berlawanan dengan Raja Jarum ya, jadi memang ada tantangan tersendiri dan harus punya skillnya juga beda gitu. Jadi memang semua itu tergantung dari kesiapan mental juga sama kualitas motornya juga. Itu lagian ini udah makanannya, dalam kata kutip makanannya Marquez seperti itu. Karena udah pengalaman kan, beruntun 6 kali beruntun kan bukan catatan main-main ya. 6 kali itu udah lumayan banyak loh. Berarti tapi dia belum dipastikan bisa. Jadi kalau saya lihat updatean dari berita-berita terbaru MotoGP itu belum ada sih, kayak misalnya Marquez fix nih bakal turun atau Pol Espargaro atau Bastian ini belum ada. Tapi kita sih berharap bisa pada turun biar kompetisi itu bisa lebih ketat lagi gitu. Karena kalau lebih banyak pembalap kan lebih enak lebih seru. Dan sebenarnya ini juga yang cedera tuh yang Bola Sporter yang termasuk yang bulan-bulan ya, padahal kayak kemarin runner up MotoGP kan Bastian ini. Dan sebenarnya banyak banget yang penasaran sama kiprahnya Bastian ini, soalnya sekarang udah di Ducati di tim pabrikannya Ducati gitu tuh Bola Sporter. Tapi kemarin last nih ya Bola Sporter yang kemarin Nakagami sempat ini juga yang ada slack juga sama Oliveira apa sama siapa sih Mbak waktu itu karena melebar apa gimana sih Mbak waktu itu Mbak? Waktu itu ya kalau nggak salah tuh sama kalau Oliveira kan nggak ikut kan? Iya siapa sih Mbak, aku lupa waktu itu. Sama pokoknya ada juga nih Bola Sporter kejadian sama Nakagami waktu itu ya Mbak, di race kemarin sampai dia bilang ini hal yang wajar di lintasan, dia bilang gitu karena Jorge Martin benar-benar kayak dia tuh ada melebar apa gimana, terus Jorge Martin tuh sempat bilang hal yang biasa gitu. Tapi ya gimana ya, banyak drama juga di GP sekarang ya, orang udah mengejar kecepatan, jadi yang penting tuh keselamatan sih nomor satu. Soal persaingan nggak apa-apa, tapi keselamatan tetap perlu nomor satu. Ditambah ini ya Mbak, sprint race ada, jadi tekanan ke rider tuh lebih intens, lebih jadwal juga sekarang kan ada tambahan tambahan kalender nih, jadi pastinya lebih padat lah itu. Jadi tekanan mental lebih luar biasa lagi nih rider-rider kita nih Bola Sporter. Tapi nanti deh kita lihat gimana nih nanti hasil GP Amerikas 2023. Nah, tapi kayak yang Badal mention sebelumnya nih Bola Sporter, kalau nanti Marquez bisa turun ya Badal, kita bakal lihat nih bisa nggak nanti dia menang naik podium lagi ya Badal. Nah, pokoknya banyak banget nih rider-rider yang kita tunggu kiprahnya. Emang sih baru mau masuk seri ketiga nih Bola Sporter, tapi udah cukup seru ya Badal, udah cukup banyak panas, apalagi kita bahas sprint race. Makanya yang sebelumnya kita mention juga nih Bola Sporter persaingan tuh semakin intens seperti itu ya Badal. Oke deh, segitu dulu nih preview dari kita berdua. Semoga previewnya bermanfaat ya buat Bola Sporter. Tapi sebelum kalian tutup nih videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa buat dipencet tombol loncengnya, ting ting ting.
Tik biar kalian gak ketinggalan nih informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, kalau gitu makasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye Bola Sporter. Selamat menonton MotoGP Amerika 2023 jam 2 dini hari. Sekalian sahur Bola Sporter biar sahurnya nggak bablas. Iya. Ditemenin sama Quartararo dan lain-lain. Oke, bye Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter.